wabarakatuh. Syukurillah salatan wassalaman ala Rasulillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadirin karam, para alim, para ulama, meskipun teman guru kita Abah Yai Toha Muntoha yang terus kita doakan bersama ibu dan keluarga senantiasa sehat lahir batin, sukses, panjang umur, senantiasa diberikan kesabaran untuk terus mendampingi kita semuanya. Ibu dan Bapak konsultan analisa sidik jari Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tutup poin mawon karena sangat delay. Saya ready sejak jam 8 kurang sekian menit tadi. 8 kurang 7 lah tadi kurang. Dan kita sudah bisa mulai hari ini. Kita buka sesi kita hari ini selama sekian waktu ke depan dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah memudahkan proses kita belajar hari ini. Allah memberkahi kita dan meskipun ini virtual menjadi tidak berkurang pahalanya sama seperti kita bersilaturahmi langsung. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf terjeda sebentar. Suara gimana, Bu? Masih terdengar jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Mas Raffi. Iya, siap. Pangapunten, ini tadi baterainya hampir habis, jadi harus saya ambil charger. Ya, awalan mohon izin silakan bisa cerita karena majelis kita nggak terlalu banyak. Yang sudah praktek kemarin langsung membacakan hasil analisa sidik jari, punya pengalaman seperti apa, masing-masing punya waktu maksimal 2 menit untuk menceritakan, 2-3 menit untuk menceritakan apa yang dialami ketika praktek. Mulai dari Bu Siti Hanifah. Sempat praktek nggak, Bu? Belum. Bu Hanifah bukan Bu Hanifah langsung praktek tapi tidak melewati ujian dari kami. Jadi beliau ilegal itu, Mas. Gitu harus mengulang di depan saya atau depan Pak Haji atau Bu Dwi. Oke, siap, Bu. Masih ada. Sanatnya belum nyambung nggaknya berarti? Belum ya. Sudah ikut konsultannya terlambat, tapi beliau langsung jadi konsultan sendiri. Oke, berarti masih ada PR, Bu Hanifah nanti bisa langsung di hadapan Ibu atau konsultannya lebih awal. Mas Mus, monggo. Kalau Mas Mus sudah nggak, Bu? Sudah. Belum. Dia belum juga. Mas Mus itu, Mas Rofi, untuk Mas Mus itu pada akhirnya tugas beliau adalah bagian scan sama urusan administrasi dengan jenengan. Sepertinya kurang telaten kalau untuk sesi konsultan dia. Konsultan, siap. Nah ini yang sudah sinten, Bu, ini Bu, yang sudah. Itu belakangnya Mas Mustafa sudah itu, Mbak. Monggo. Mbak Wahyu, Mbak Sofi. Mbak Wahyu silakan maju. Terbangnya agak tinggi. Insyaallah. Mbak Fatimah sudah. Siap. Jadi hari ini khusus yang sudah praktek di depan Ibu atau di depan teman-teman yang sudah senior,
cerita kira-kira pengalamannya gimana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalamannya nggih Pak, karena kebetulan saya baru sekali juga waktu itu Bu Dwi yang mendampingi saya. Pas itu karena mungkin masih semangat ya Pak, karena memang masih semangat. Jadi saya tuh kalau semangat itu suaranya itu menggelegar. Nah, jadi pas waktu saya konsultasi itu suara saya itu cukup kencang, akhirnya wali santrinya itu kayak merasa tertekan gitu, Pak. Jadi itu ekspresinya ya mungkin kayak tertekan gitu, terus kemudian memang pas itu wali santrinya juga diganggu dengan telepon dari awal sampai dengan akhir itu banyak yang nelpon, jadi kurang responsif ngoten. Yang paling membahagiakan insight yang paling membahagiakan nganu Pak, jadi bisa ngasih masukan ke wali santri itu karena kebetulan beliau bisa dengan istrinya, jadi anaknya itu lebih dekat, bukan lebih dekat sih Pak, lebih sering dengan bapaknya itu, tetapi masih kurang dekat karena kan mungkin bapak itu agak kaku anaknya. Nah di saat itu alhamdulillah saya bisa ngasih sedikit masukan-masukan bagaimana agar bapaknya itu lebih dekat dengan anaknya, terus lebih terbuka lagi dengan anaknya, ngoten. Begitu sih Pak. Feedback dari orang tua gimana Bu? Kalau dari orang tua sih ya aja, terus begini, jadi yang saya bacakan tuh walinya, oh iya Mbak, memang memang agak seperti ini gitu. Jadi di awal itu sebelum saya mulai juga sudah cerita-cerita ngoten. Iya Mbak, anaknya memang seperti ini ngoten. Jadi ketika saya menjelaskan, oh iya, ngoten sih Pak walinya. Oke, thank you. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Ya. Tepuk tangannya dari jauh. Selanjutnya sinten Bu yang diizinkan? Yang sudah? Mbak Sofi. Mbak Sofi, monggo. Mbak Sofi kadosnya dereng masuk nih Bu. Oh, belum masuk ya? Apakah dia belum bangun kira-kira? Dereng kadosnya dereng Bu. Sudah pamitan mau bangkong Bu. Oh iya. Sampun. Saya nyari stempel Putri itu nggak ketemu-ketemu, Mbak Sofinya nggak ada. Oh iya. Oke, monggo yang lain yang sudah praktek. Belum, Pak. Belum. Mbak Mila belum. Bu Hanifah saja nggak apa-apa, hanya beliau memang belum ujian, tapi boleh itu dilihat aja langsung, kita lihat sama-sama untuk Bu Hanifah, Pak, Mas. Oke, monggo Bu Hanifah, diizinkan. Halo, Bu Hanifah. Lagi di PAUD kayaknya. Oh. Bu Hanifah sedang ini bagi zakat bareng anaknya. Bufa, silahkan Bufa. Oke, silakan. Apa ini Bu? Ahmed tadi masih di jalan agak kan. Ini ya mengungkapkan kata-kata ya tentang kemarin pas ASG ya. Cerita pengalaman kemarin waktu praktek. Cerita pengalamannya yang pertama nervous pasti. Terus saya memang belum begitu menguasai materi-materi itu Pak. Terus kalau memberanikan diri, saya kemarin udah coba berani. Jadi kemarin memang saya pas sesi konsultasi ya, saya agak mungkin banyak kurang tepatnya lah. Tapi alhamdulillah sudah dibantu sama ibu, didampingi ibunya. Gitu. Jadinya saya mencoba mendalami materi-materi itu, gitu loh Pak. Oke, siap. Oke, sudah Bu, Bufa? Ampun. Ya, ini saya coba cek suara lagi, Ibu dan Bapak. Suaranya masih terdengar jelas kah? Suara jenengan jelas, Mas.
Tadi Bu Fa putus-putus kayaknya. Masih Bu. Bu Fa putus-putus. Mungkin posisi karena beliau di dalam mobil kayaknya. Oke, Oke, bismillah. saya lagi di jalan, Pak. Catatan dari Ibu dan Mbak Diva, Mbak Dwi, praktek teman-teman kemarin apa yang harus dibenahi? Untuk Bu Fa, saya pegang satu konsultan, calon konsultan itu Bu Fa, yang lainnya kemarin Bu Dwi kalau nggak salah, karena saya nggak ada. Bu Fatimah secara materi itu 60% terkuasai, Mas. Terkuasai. Cara penyampaian sebenarnya bagus, cara penyampaian. Hanya materinya yang memang harus diperbaiki. Dari materi yang kurang maksimal menyebabkan cara penyampaiannya yang juga kurang pas, tapi hanya 1 atau 2 yang terbalik. Secara umum sih sudah bagus. Basic Bu Fa sebagai pengajar di SD Al-Quran itu mendukung sekali. Cara penyampaian, biasa ngomong dengan anak kecil mungkin ya, dengan gaya, dengan logat yang biasa disampaikan ketika ngajar itu sudah bagus Mas secara umum Mas. Hanya jam terbang sekali lagi, seperti yang Mas Rofiq bilang, jam terbangnya kurang banyak dan memang itu baru sekali, tentu ada nervous juga, tapi kalau ke depannya itu agak menjanjikan ini kalau Bu Fa ini, bagus. Yang lainnya dibutuhi. Oke, siap. Monggo Bu Dwi. Nah, terima kasih Pak Rofi. Siap. Yang kemarin sempat saya dampingi itu Mbak Wahyu, Mbak Sofi, Mbak Ica, dan Pak Jalal. Nah, untuk Mbak Wahyu ini sama Mbak Sofi, beliau berdua ini sudah sangat menguasai materi. Hanya saja kalau Mbak Wahyu karena terlalu semangat, sehingga menggebu-gebu wali santrinya agak takut. Itu. Jadi kalau koreksi Mbak Wahyu hanya itu sebenarnya. Untuk materi itu saya sudah untuk di awal itu sudah sangat luar biasa. Terus Mbak Sofi itu, kalau Mbak Sofi itu ya justru tidak semenggebu-gebu Mbak Wahyu, agak santai, tapi kadang-kadang justru kata-katanya itu kurang meyakinkan. Misalnya kayaknya nanti begini Bu. Jadi kayak jadi untuk kita kan harus bisa meyakinkan wali santri atau orang yang konsultasi dengan kita. Nah, itu kayaknya bahasanya itu masih agak ragu-ragu gitu. Tapi kalau untuk materinya sudah menguasai. Nah, Pak Jalal pun sebenarnya Pak Jalal dan Mbak Ica itu juga sudah 80% menguasai materi. Karena mungkin juga masih awal gitu. Jadi mereka nervous, jadi mau ngomong apa gitu jadi ganti apa. Tapi kalau sebenarnya teman-teman yang konsultan yang baru-baru ini saya lihat sebenarnya jauh lebih bagus dari kita-kita yang dulu pertama praktek itu masih sangat ya. Yang ini tuh sudah langsung kelihatan pede, kelihatan gitu, meskipun beberapa materi kebalik ya, yang sama kayak yang Bu Nyai sampaikan tadi. Cuman kalau saya lihat sebenarnya mereka semua ini berbakat gitu, punya kemampuan lebih di awal saja sudah ini. Tinggal mungkin jam terbang yang harus diperbanyak, terus menguasai bahasanya. Wali santri dan santri itu tadi yang harus kadang mereka fokus menyampaikan materinya tapi nggak fokus sama audiensnya yang mereka coaching lupa sama orang yang dikonsultasikan, jadi malah terkesan ngomong sendiri gitu. Harusnya kan kita bisa menguasai mereka dulu, fokus perhatian mereka harus fokus ke kita dulu, baru kita sampaikan gitu. Kayaknya masih itu yang PR yang harus mereka perbaiki. Oke, siap. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Meskipun mikrofonnya di mute, suaranya kedengaran beberapa. Ini saya agak canggung Bu. Canggungnya apa gitu. Biasanya kalau gini kan langsung ya. Ya, bismillah dengan segala keterbatasan kita harus mengalami fase ini, dan mohon maaf kemarin sangat lama jedanya dan bismillah ini tadi kemarin saya mikir kaget nih wes langsung berangkat
jadwal 2 hari ketemu hari ini. Alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu selamat untuk konsultan yang baru yang sudah praktek, tadi sudah di assessment oleh Ibu Nyai sama Mbak Dwi. Insya Allah sudah jadi starting point yang bagus. Dulu kalau Mbak Dwi, Bu Nyai sama Pak Hadi itu didampingi cuman kayaknya saya nggak dampingi Bu ya. Enggak, tidak, sama sekali tidak. Kita dibiarkan jalan sendiri pokoknya. Cuman ada kisah yang saya masih ingat ya, saya lupa nyampaikan ke Bu Nyai bahwa jangan terlalu dituruti gitu. Klien itu bisa sampai 3 jam Bu Nyai dulu cerita. Iya, betul. Lumayan energinya. Jadi karena yang kita obrolin ini sesuatu yang kalau saya nyebutnya itu ada satu ruang dalam diri seseorang yang personal, yang nggak pernah diakses oleh siapapun, dan dengan deteksi bakat ASJ ini kita bisa masuk ke sini. Dan dia nggak pernah cerita, akhirnya kita buka. Nah, di situ ada pintu keterbukaan yang agak lebar. Dan insya Allah kalau jenengan nggak ngalamin Ibu dan Bapak, ketika ketemu dengan misalkan Pak Jalal gitu ya, setelah konsultan kliennya ibu-ibu muda gitu, mama muda gitu, itu bahaya itu. saya pernah ngalamin sampai ke cerita dapuran keluarga itu disampaikan Bu, Pak semuanya. Akhirnya saya ngomong ke beliaunya, Bu, untuk yang itu jangan disampaikan. Takutnya apa? Saya khawatir kalau saya simpati atau empati atau kartu as, Indosat atau apapun, itu bisa jadi berbahaya untuk kedepannya. Jadi asik ketika kula panjenengan meningkatkan kapasitas, dan satu-satunya cara untuk agar panjenengan kapasitasnya itu meningkat kan ada 2 nggih. Kalau kompetensi kemarin yang kita latihkan di ruangan selama 3 atau 4 harian kemarin itu kompetensi yang kita latih. Cuman untuk kapasitas ini benar-benar kita butuh jam terbang untuk praktek. Jadi mboten usah khawatir takut salah, kemudian gimana Pak Rofi dan seterusnya. Saya yakin kok jenengan kalau sudah 20 klien ke atas, bahkan 50 atau mungkin 100, itu kayak orang nyetir tanpa mikir sih, tapi sudah sangat fluent untuk menyampaikan. Hal-hal yang teknis itu sangat gampang untuk diselesaikan. Ibu dan Bapak mohon izin ke konsultan, ngapunten. Salah satu kode etiknya adalah bagaimana caranya kita membawa energi positif pulau panjenengan di depan klien. Jadi diputus gitu, semua yang negatif, entah di rumah ada masalah, entah di sekolah ada masalah, entah ada masalah dengan siapapun. Ketika kulon jenengan di hadapan seorang klien, ya sudah, klien is your first client. Parent is your first client. Jadi orang di depan kita itu adalah klien kita yang utama. No more else, nggak usah mikir yang lain. Jadi fokus kita perhatikan klien. Nah, untuk sesi ini saya akan kira ada latihan pendek Bapak dan Ibu. Saya akan hitung 1 sampai 30. Mohon berkenan jenengan coba sentuhkan 2 ujung jari ke 2 ujung bibir. Nah, kemudian coba tarik ke atas. Simetris senyumnya, kemudian sambil melihat mata saya. Nah, tangannya dilepas habis itu, pertahankan senyum selama 30 detik. Oke. Mohon kamera dihidupkan. Kamera saya hidup nggak sih, Mas? Kamera saya hidup nggak? Meninggal dunia, Bu, kameranya. Mana ya ini ya kamera saya ini ya? Nah, ini kayaknya laptopnya harus dilem biru deh, Bu. Ini kenapa ini? Jadinya kok seperti ini. Oke, Bu Siti Fatimah, ya Bu Fa, Stanton di open cam. Oke, siap. Kita senyum simetris selama 30 detik. Senyum simetris. Kalau nggak simetris ngece, Bu, nggih. Kalau misalkan ke kiri terlalu ini ya, terlalu naik gitu, ngece gitu. Ke kanan terlalu naik juga ngece gitu. Makanya kanan kiri 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tarik ke atas senyumnya dan pertahankan selama 30 detik. Oke, siap? Saya akan hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, tepuk tangan. Rasanya gimana, Bu, Pak? Jenengan senyum selama 30 detik gitu. Alhamdulillah bahagia. Ya. Iya. Dan nanti di depan klien, ya itu yang harus dipertahankan. Gitu. Jadi suasana senyum yang Mas, terus setiap kita kali bangun. saya muncul video langsung mati. Jadi saya Oh, nggak gitu ada ya? video. Saya berhusnuzon, Bu, dengan praktek tadi. Gitu. Enggak. Setiap kali saya membuka video langsung mati, nggak bisa. Oh, gitu, siap-siap. Ya, nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya yang pertama, konsultan adalah seseorang yang selesai dengan dirinya sendiri. Apa jenengan pahami itu? Selesai Saya dengan, nggak selesai itu, Mas. kalau belum selesai berarti memilih untuk menyelesaikan. Nah, sebetulnya memang nggak akan pernah selesai, Bu, karena Ya. selama masih hidup kan pasti ada sesuatu yang terus membuat kulon jenengan bertumbuh. Makanya ada satu kaidah di dalam konsultan ASC ini, ada satu kaidah, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengetahui diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Bijaksana, ngapunten, bijaksana bukan bijaksini. Artinya memang untuk di fase awal kemarin itu jenengan dilatih untuk menjadi seseorang yang menjadi diri sendiri gitu. Dan tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada hebat, tidak ada buruk, karena masing-masing orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan hari ini kita akan sharing, kalau kemarin saya sampaikan ada deep listening, mendengarkan dengan dalam, atau kalau bahasa lainnya adalah ini, Bapak dan Ibu, komunikasi empatik. Sudah melihat layarnya kah? Sudah. Oke, Ampun. bentar, saya tak. Mas Rofi, Siap, boleh Bu. nyela sebentar? Silakan, Bu. Mas Rofi, saya izin ya, kondisinya Sera di tempat saya, anaknya Bu Ina, sepertinya kurang bagus. Saya tak ngantar ke dokter. Mohon Oke, maaf ya, siap, Mas Bu. Rofi, nggih. Nggih, enggak apa-apa, Bu, Dari enggak tadi apa-apa. tuh ganggu ini, mohon maaf bener-bener. Jadi konsentrasi saya nggak bisa. Saya tak keluar dari grup ini ya, Mas ya. Nggih, enggak apa-apa. Nanti Nggih, kita pandungane muga-muga sehat ya, Mbak nggih. nggih, insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doakan semoga tidak ada apa-apa dan semoga sehat. Amin. Ibu dan Bapak saya lanjutkan, nggih. Oke, Jadi, makasih. knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengetahui diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berhadapan dengan klien, maka ada yang harus kita rubah cara kita komunikasi itu. Cara kita komunikasi yang biasanya, ngapunten, yang biasanya kita ngobrol tanpa memikirkan apa yang ada di dalam benaknya si klien. Kita ketika menjalankan fungsi konsultan yang melaksanakan proses konseling, maka kulon jenengan wajib bisa melihat rasa di balik kata, kemudian memahami apa yang sedang dialami oleh si klien. Jadi tidak semono-mono, Bapak Ibu, tidak semena-mena gitu. Kita ngomong aja tanpa kita pahami apa yang ada dalam benaknya si klien. Karena kenapa? Karena kata itu akan memiliki dampak yang berbeda. Different word, different feeling, different meaning. Ini ada contoh nih, different word. Ada dua kalimat. Ini ada filmnya sebetulnya.
film seorang beggar pengemis yang dia yang pertama itu menulis kalimat I'm blind, please help. Kemudian yang kedua, it's a beautiful day and I can't see it. Dari yang pertama dengan yang kedua, coba Bapak dan Ibu jenengan berikan feedback. Itu kalimat yang memiliki dampak berbeda apa sama? Beda. Nah, Pak Jalal, coba bisa jenengan tangkap Pak, bedanya apa? Tes rasanya lebih kuat di mana? It's a beautiful day and I can see it. Kenapa Sama. It's a beautiful day and I can't see it itu memiliki dampak yang berbeda, Pak? Karena itu ada kalimat positif. Suasana yang menyenangkan, ngaten. Bapak dan Ibu, kebayang nggih kalau ada seorang yang ditakdir Allah jadi seorang pengemis, kita tidak sedang menghakimi nggih. Kira-kira yang paling dapat banyak uang adalah yang mana? Yang pertama yang ada tulisan aku buta, tolong bantu aku. Atau yang kedua, hari ini hari yang indah dan saya tidak bisa melihatnya. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Oke, yang kedua. Iya. Jadi kata itu memiliki dimensi rasa yang berbeda. Contoh sederhana yang sering saya ungkap di ruang-ruang kelas, bagaimana kulon jenengan membangun interaksi dengan klien dengan kata panggilan apa itu juga pengaruh gitu. Ketika jenengan, contoh saya menggunakan kata jenengan, kemudian saya menggunakan kata Anda. Gitu. Beda rasa pastinya. Kalian itu juga beda rasa. Jadi pintar-pintar kita untuk memilih kata yang tepat ketika berkomunikasi dengan klien. Kemudian ini contoh, jangan jual baju, cari yang lebih dalam. Tapi jualah kepada saya penampilan dan daya tarik, penampilan yang bagus dan daya tarik. Kemudian jangan jual asuransi. Mengkomunikasikan asuransi secara empatik adalah menjadikan asuransi sebagai suatu sistem yang menawarkan ketenangan pikiran serta kecerahan masa depan keluarga. Jadi empatiknya itu adalah melihat sesuatu yang tidak terlihat, kemudian kita komunikasikan. Kemudian contoh yang ketiga, jangan menjual rumah, gitu Bapak Ibu. Tapi komunikasi empatik menjadikan rumah sebagai sebuah kenyamanan, kepuasan, kebanggaan, serta investasi yang bagus. Kemudian, ketika jenengan harus mengkomunikasikan sebuah buku, jangan sebut buku, tapi jualah jam-jam yang menyenangkan dan bertambahnya pengetahuan. Jadi, Bapak dan Ibu, jangan jual komputer. Tapi apa kira-kira? Kira-kira gimana? Tapi jualah kenikmatan dan keuntungan dari teknologi modern. Nah, kalau kita flashback, kita kembalikan konteksnya ke analisa sidik jari, apa yang kita jual sesungguhnya ke klien? Jual dalam tanda kutip, apa yang kita tawarkan ke klien? Boleh open mic Bapak dan Ibu. Halo. Hai. Halo. Ya, untuk Mbak Dwi sementara jadi assessment mawon gitu, mengamati teman-teman. Iya, Ya. Teman-teman silakan dianalisa sidik jari ini apa yang kita bawa? Apa yang kita hantarkan ke orang tua? Apa hanya keren-kerenan karena bisa membaca karakter orang? Apa hanya keren-kerenan bisa membantu orang tua untuk bakatnya ini Bu dikembangkan dan seterusnya? Kira-kira apa yang kita tawarkan ke orang tua? Dan itu menjadi value, menjadi sesuatu nilai yang benar-benar dibutuhkan banget oleh orang tua. Membantu orang tua untuk bisa lebih mengenali anaknya. Nah, ngeten.
Oke, kenapa itu penting? Karena sebagai orang tua, anak itu kan gimana ya, maksudnya orang tua harus memetakan juga anaknya itu, terus kemudian mengarahkan anaknya ke hal-hal yang baik. Kalau misalkan orang tua tidak tahu bagaimana cara mengarahkannya, itu mungkin bisa jadi suatu kesalahan juga. Kenapa kesalahan itu membahayakan bagi orang tua? Karena anak-anak yang dididik oleh orang tua dan mendidiknya itu salah, kemungkinan suatu saat akan merugikan orang tuanya juga. Kerugiannya seperti apa? Merugikannya apa yang diinginkan orang tua mungkin tidak bisa diberikan oleh anak, terus kemudian kemudian hal-hal yang baik hal-hal yang dipandang baik oleh orang tua mungkin tidak dijalankan oleh anaknya, seperti itu. Oke. Pertanyaan kunci Mbak Nyun Sewu, ini agak dalam. Kenapa jenengan kok peduli sama orang tua itu, sama anak-anak itu? Kenapa sih peduli? Karena itu nanti juga larinya atau timbal baliknya juga kepada masyarakat luas gitu. Jadi ketika anak itu salah pergaulan, tidak diarahkan oleh orang tua, juga bisa merugikan orang lain, dan orang lain itu bisa jadi juga kita, kemudian generasi-generasi selanjutnya gitu. Berarti apa yang kita tawarkan di analisa sidik jari ini? Yang kita tawarkan. Oke. Apa yang kita tawarkan? Apa yang ditawarkan? Apa ya? Kalau konteks kecil kan kita ngomong tentang ini si kecil kepengen ikut kelas juga itu. Sama kakak dulu. Jadi ketika kita ngomong kecil, konteks kecil, kita akan sebentar. Kita akan ada di ruangan bahwa Minhajul Tulab saja gitu Bapak. Tapi kalau kita ngomong konteks besar, ada, kalau kita nyebutnya ini sebagai apa ya, rantai setan yang harus diputus gitu. Jenengan semerap yang lagi tren di Jogja, yang hari ini lagi ramai dengan kata kritikan. Tepang ya. Kemudian kemarin juga ada video viral seorang anak yang Nyun Sewu membacok itu ya, pakai celurit kendaraan mobil di jalan, kemudian akhirnya harus ditabrak ya, karena itu membahayakan oleh sang klien itu. Jadi permasalahan besar yang ada di Ngapunten, kita ngomong konteks besar Bapak dan Ibu, di tengah-tengah masyarakat hari ini sangat ada di posisi yang parah. Jadi harus ada 1-2 orang yang memilih untuk menjadi bagian yang menyelesaikan permasalahan itu. Dan yang kita jalani ini adalah dalam rangka membantu menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kalau kita ngomongkan Indonesia, maka ini inline dengan semangatnya Minhajul Tulab. Minhajul Tulab sudah mengidentifikasi dirinya sebagai Minhajul Tulab Indonesia. Jadi kita menjadi part of bagian dari solusi atas masalah yang ada di tengah masyarakat. Dan part kecil itu ada di keluarga. Kita beresin keluarganya. Harapan anak-anak ini nanti besok dia tertanam dengan bagus, dan besok dia bisa menjadi orang tua yang bagus, memberikan treatment kepada anak-anaknya, dan terus bersambung nanti. Itu Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada misi besar yang kita bawa, not just as consultant, tidak hanya sebatas seorang konsultan yang nemenin orang tua. Makanya di level lanjut kami berharap itu ada maintenance gitu, ada pertemuan rutin, tidak hanya di awal itu aja, tapi bukan sebulan sekali, gitu. Setahun sekali lah minimal dengan ritme yang ada, ngobrol lagi, diceritakan update-nya, diminta orang tua diberikan feedback untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, dan kita tanya lagi orang tua, gimana Bu, Pak, di rumah perubahannya seperti apa dengan treatment yang diberikan, ketika mereka liburan seperti apa, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suasana besar yang sedang kita bangun. Itu.
Oke, karena kalau salah, kalau salah mengidentifikasi itu bahaya. Ini kalau saya putar videonya, ke play nggak di tempat jenengan coba? Terputar nggak Bu, Pak? Kelihatan gitu? Putar. Pak Jalal bisa ngelihat video ini? Bisa, Pak. Oke, ini ceritanya kan ada orang habis olahraga nih, kemudian dia istirahat stretching di mobilnya dia. Wah, kemudian ada seseorang yang turun, dikira ini mau dorong mobilnya dibantu. Nah, yang terjadi adalah mobilnya jatuh. Kira-kira apa yang salah dari video ini? Apa yang salah, Bapak Ibu? Boleh open mic? Salah. Salahnya apa, Mas? Masalah. Niatnya membantu justru mencelakai karena tidak tahu tujuannya. Oke. Kira-kira yang bantu tadi itu ngerasa salah enggak? Tidak, dia sangat bersemangat, tapi setelah jatuh mengetahui tentu bersalah, merasa Bahkan bersalah. ketika mobil jatuh tadi dia merasa salah enggak? Enggak tahu, emang dikiranya mau menjatuhkan gitu. Dan ini memberikan dampak negatif kan ke orang yang punya mobil, sampai dia kan di gambar itu kan bahasa Jawa dan itu melengok gitu. Termenung kaget, lah kok mobilku didorong gitu sampai jatuh gitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, inilah pentingnya kita membangun komunikasi empatik, karena salah-salah kulo panjenengan ini kalau nggak pakai metodologi ini, yang terjadi kulo jenengan ngomong sendiri, kemudian bahasa itu hanya cocok untuk kita, tapi tidak pas ketika diobrolkan di klien, di wali murid, di santri. Gitu. Nah, sekarang kira-kira nih Bapak dan Ibu, tolong ditebak. Itu ada teks di Zoom-nya. Ini umur berapa yang ada di gambar ini? Umur 25. Silakan ini ada berapa sih? Coba di teks chat-nya. Jenengan ketik umur berapa kira-kira? Umur 25. Oke. Mana ini? Di teks chat-nya. Berapa usianya kira-kira? Oke. Masih ngetik kayaknya ini. Oke. Atau kalau lama ngetiknya udah, tadi Pak Jalan nyebutnya 25. Ada lagi yang lain bisa ngelihat ini umur berapa kira-kira? Mbak Dwi boleh lihat kira-kira ini umur berapa? Saya nulis atau ngomong? Ngomong aja enggak apa-apa. Ini chat kayaknya lama deh ini. Ini ada terlihat dari dua sisi. Satunya usianya masih sangat muda, yang satunya sudah sangat tua. Iya, betul. Jadi kalau tadi Pak Jalan melihat umur 25 karena melihat ada seorang perempuan yang melihat agak nengok gini. Nah, yang melihat usia tua karena melihat ada orang tua yang lagi nunduk ini, nekuk dagunya ke dalam, kemudian dia melihat ke bawah. Yang tidak bisa melihat siapa umur berapa ini ada nggak di sini? Mas bisa melihat ini? Belum ya? Belum bisa. Ya, oke. Nanti filenya saya kirim di grup Bapak dan Ibu. Ini simulasi sederhana bahwa persepsi kita itu memberikan dampak kepada apa yang kita ucapkan. Dan sering-sering kulon jenengan itu bermain dengan persepsi sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak empatik namanya. Jadi kita tidak lagi berbicara dalam konteks bagaimana menjadikan orang di depan kita, klien kita menjadi nomor satu. Sama seperti gambar ini juga. Sebentar. Oke. Ini yang
kalau yang A ngomong ini jumlahnya 4, yang B ngomong jumlahnya 3. Siapa yang benar, siapa yang salah? Semuanya benar. Yang A itu kan ngomong ini jumlahnya Semua 4 benar. kan, gitu kan. Yang B ngomong 4 dari Hong Kong, gitu. Ini Semuanya 3. sama-sama benar. Nah, terus kira-kira jenengan menyikapi gimana? Kalau saya pernah membangun mindset, jadi kalau itu bersifat melingkar. Jadi kita tidak boleh hanya melihat dari wajah, akan tetapi dari sudut pandang, seluruh sudut pandang. Itu yang saya ajarkan kepada rekan-rekan untuk ketika kita mengatasi sebuah masalah seperti itu. Sehingga tentu pandangan, misalkan ini yang terjadi adalah wali santri yang bermasalah gitu. Tentu kita harus lebih melihat sisi pandang orang yang bermasalah, contohnya seperti itu, sehingga baru kita bisa menyelesaikan, itu baru kita kasih paham dari sudut pandang yang lain. Oke, makasih Pak Jalal. Jadi sudah sangat benar apa yang jenengan lakukan. Nah, ke slide ini ngajarin kita untuk menjauhi 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah blaming, penghakiman, kemudian E-nya itu excusing, kemudian J-nya judging. Blaming itu bukan penghakiman, gitu. Blaming itu ngeblame. Kamu salah. Gitu. Menyalahkan. Kamu salah ini ya, dan seterusnya. Kemudian kalau excusing lebih ke permisif, serapopo, salah-salah sidik, korupsi sedikit enggak apa-apa, yang penting udah banyak, itu kan, itu yang lagi viral kemarin. Kemudian ya, J, judging itu penghakiman. Wis pokok iki salah gitu dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak gini Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kulon jenengan enggak bisa tumbuh pikirannya. Padahal kalau yang A ini berani memberanikan diri untuk bertanya ke yang B, C atau B, 3 itu gimana maksudnya? Nah, dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Kemudian yang B juga melakukan hal yang sama. Kok bisa 4? Kenapa? Gitu kan? Nah, dia bisa ngomong, ada komunikasi di situ, dan endingnya adalah adanya empati. Oh ya wes, nek kono pemahamanmu ya sudah, kamu dengan persepsimu. Oh kalau gini saya dengan perspektif saya. Jadi tidak mudah menghakimi benar, salah, dan lain sebagainya. Memilih untuk melihat sesuatu dalam konteks yang sangat besar dengan memberanikan diri mendengar apa yang orang lain sembunyikan dari pendapat yang dia sampaikan ke panjenengan. Panjenengan nanti mboten Pak Bu, Mas Mus, Pak Jalal, Mbak Dwi, dan semua yang di majelis ini ketemu dengan orang yang tidak sependapat dengan jenengan. Pernah, sering. Kemudian jenengan pernah mboten bertanya, kenapa sih? Kayak tadi saya tanya ke yang ketika awal tadi, kenapa penting? Bahayanya gimana? Akhirnya dari situ kan ada enlarge, gitu kan. Saya tahu oh perspektifnya kayak gini. Ketika sudah lebar, baru kita menyampaikan gagasan yang disampaikan. Nah, iki gimana? Kalau ini seperti apa? Kaidah komunikasi empatik ini sama seperti jenengan naik sepeda motor, Bapak dan Ibu, kemudian ada bis melaju kencang ke arah utara misalnya. Di depan itu jenengan sangat yakin ada jurang. Nah, kalau jenengan tiba-tiba naik sepeda motor mau menghentikan bis itu, terus tiba-tiba ngepot, nyalip di depannya bis, apa yang terjadi? Malah kecelakaan. Ditabrak kan? Nah, agar aman gimana caranya? Kita ikut arah di mana bis itu melaju. Ya udah kalau bisnya melaju kencang ke utara, kita ikut aja di sampingnya. Sambil di samping si supir tadi kita ngomong, Pak mau kemana dan seterusnya. Kita minta beliau untuk berhenti dulu. Coba berhenti dulu Pak. Ketika berhenti duduk, kemudian kita nyampaikan bahwa di sana ada sesuatu loh Pak, dan itu bahaya. Kemudian
akhirnya terbangun perspektif pemahaman. Jadi tugas konsultan adalah membangun pemahaman, lebih banyak ke mengedukasi orang tua agar paham. Kenapa sih ngapunten ketika kita ngomong lembaran learning style gitu, kayak belajar, ya orang tua butuh untuk paham itu gitu. Dan kenapa harus memahami itu jenengan jelaskan. Karena ketika nggak paham, ketika menggunakan metodologi yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya, anak visual diajari dengan cara kinestetik, suruh sholat tapi dengan pentungan, itu kan nggak nyambung. Nah, kita sampaikan edukasi itu ke orang tua. Pelan memang Bapak dan Ibu, edukasi, komunikasi, empatik ini sangat pelan, tapi dia akan powerful, karena yang ditarget adalah merubah perspektif pemahaman seseorang. Gitu. Oke, syaratnya satu, jangan langsung jenengan memberikan resep, cedak. Jangan langsung memberikan nasihat, treatment. Bahaya Bu, Pak. Bahaya kenapa? Apakah kalau saya sudah nyampaikan di ruang kelas kemarin, ya mau didengarkan ulang aja. Apakah semua penyakit panas itu parasetamol obatnya? Enggak. Kira-kira nih ada seorang pasien, jenengan dokter lah misalkan, kemudian dia panas, jenengan membuktikan dengan termometer dan ternyata panasnya 37 derajat ke atas sampai 38 dan seterusnya. Kemudian jenengan langsung kasih tanpa tanya sama si klien, sama si pasien, ini parasetamol dosis tinggi 650 mg. Silakan diminum. Apa jenengan tanya? Ternyata si klien itu kena tetanus paginya. Dia kena paku. Kira-kira dia sembuh apa assalamualaikum hidupnya? Iya, jadi apakah parasetamol obat penurun panas? Iya, tapi kulon jenengan butuh tanya. Butuh tanya, kenapa? Diagnosa, kemudian database hasil report kita pegang, kemudian kita cek di lapangan, Pak, di rumah gimana sih? Tadi misalkan ternyata Bapak sama ibunya enggak satu rumah gitu kan. Itu jenengan kalau gali dalam, lihat, anak ini kan melihat adegan perpisahan itu, nah itu bilang mendaling ya jalannya si anak itu, dalam konteks interaksi, siapa yang dianiaya misalnya dalam konteks orang tua yang tadi diceritakan di case awal tadi. Kalau memang ternyata ibunya yang merasa dianiaya dan itu ditangkap oleh anak, maka bisa jadi Bapak dan Ibu itu akan merubah perspektif dia kepada seluruh wanita di seluruh dunia. Jadi kulon jenengan penting butuh untuk memahami apa yang ada di belakang si klien tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan tapi belum tersusun dengan rapi, Pak. Nanti takutnya. Monggo Kerso, sampaikan aja. Kalau mau dirapikan nanti saya teruskan dulu slide-nya. Gimana? Oke, diteruskan dulu. Oke, bismillah. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Konsepnya adalah membawa dunia mereka ke dunia kita dan menghantarkan dunia kita ke dunia mereka. Ini persis dengan konsep quantum teaching. Jadi bagaimana caranya membawa dunia mereka ke dunia kita dan mengantarkan dunia kita ke dunia mereka. Yang jadi poinnya adalah dunia kita. Jadi kulon jenengan berbahasa sesuai dengan yang kita pahami. Kalaupun harus menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya sulit ditemukan kosakata bahasa Indonesianya, ya jenengan gunakan kata itu. Artinya field,
ruangan komunikasinya itu di dalam ruangan kita. Semoga dipahami. Sederhananya gini, Bapak dan Ibu, jenengan merasa nyaman untuk ada di rumah orang apa di rumahnya sendiri? Di rumah Rata-rata rumah sendiri. Sama seperti itu kira-kira simulasinya. Jenengan ada dalam konteks jenengan sendiri. Sampai dalam ini ya, dalam komunikasi antar psikolog itu ada patron gitu, yang dipahami bahwa siapa yang datang ke siapa itu menentukan siapa yang menang. Jadi kalau ada psikolog A mendatangi psikolog B di rumahnya psikolog B, berarti psikolog B itu yang menang. Kalau ada psikolog B mendekati rumahnya psikolog A, berarti psikolog B itu yang kalah, gitu. Yang menang yang A ini. Artinya kita ada di dunia kita, tapi tetap kulon jenengan melihat dunia mereka, kemudian membawa dunia mereka ke dunia kita dan menghantarkan dunia kita ke dunia mereka. Kalau masih belum dipahami konteks ini, diterima saja Bapak dan Ibu. Nanti perjalanan waktu insya Allah panjenengan akan memahaminya secara detail. Berusahalah mengerti lebih dahulu, baru berusaha untuk dimengerti. Kemudian, silakan Bapak dan Ibu, ada pulpen buatan di tempatnya masing-masing? Ada. Silakan ikuti games ini. Oke. Kalau sudah, tolong panjenengan tuliskan nama seorang tokoh yang dikenal secara umum. Tapi enggak usah diomongin ke teman yang ada di virtual meeting. Tokoh yang dimaksud bisa jadi tokoh pahlawan, tokoh agama, politik, atau apapun yang masih hidup atau sudah wafat. Yang jelas bukan nama nabi atau nama-nama Presiden Republik Indonesia. Oke. Sudah ditulis? Kalau sudah, Bu Dwi, halo. Mbak Dwi, bisa open mic? Oke. Saya stop share screen dulu. Pak Jalan? Ya, siap. Oke. Coba yang lain jadi observer Bapak dan Ibu. Pak Jalar tersambung dengan Mas Mus. Oke. Mas Mus boleh open mic dan open cam. Saya sudah open cam belum Pak ini? Mas Jalal belum? Belum open cam. Open cam. Ini tinggal 6 ya di ruangan ya? Oke. Agak berubah tampilannya jadi. Oh gitu. Mas Mustafa, halo. Boleh di open mic-nya? Open mikrofon. Sepertinya tinggal berdua ini ya. Oh, ya segini aja. Oh, Maaf, baru datang. Oke. Nyambi mana? Tidak apa-apa, Mbak Dwi. Oke, games-nya adalah, tadi sudah ditulis namanya, Mas Jalal ya? ampun. Kemudian ini kayak games di TV, yang anak-anak yang lomba itu, cerdas cermat itu. Saya akan nebak ke jenengan, siapa nama itu, jenengan cukup menjawab dengan jawaban ya dan tidak. Oh, iya dan tidak. Oke. Oke, siap? Atau bisa jadi. Oke, laki perempuan, apakah itu laki-laki? Ya. Oke. Kemudian, apakah dia tokoh agama? Bukan. Apakah dia anak muda? Bukan. Apakah usianya rentang 40-50? Ya. Apakah dia masih hidup? Masih. Ya. Apakah beliau penulis buku?
Ya, Apakah beliau pengasuh pondok pesantren? kan? Apakah dia tokoh masyarakat yang dikenal umum? Ya, Apakah dia tinggal di Jawa? ya, Apakah dia tinggal di Jakarta? bisa jadi. Oke. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Salah, bukan? Oke, cukup. Gamenya tidak kita teruskan. Salam. Nah, Bapak dan Ibu, kalau nebak-nebak gini kira-kira bisa tepat nggak? Tergantung Kadang-kadang. circle-nya. Kalau masih kita jangkau mungkin bisa. Kalau memang circle-nya agak ya mungkin sulit, ngaten. Kira-kira nih, konseling itu tebak-tebakan apa enggak? Tidak, lebih Oke, jadi sampun dari game sederhana ini Bapak dan Ibu, intinya gini, this is not game of guessing. Jadi bukan permainan tebak-tebakan konseling ini, tapi permainan bagaimana kita bisa memahami klien yang ada di depan kita. Ini saya coba skip. Oke, prinsip-prinsip komunikasi empatik ini adalah gunakan kata-kata positif. Karena ini ada risetnya. Pernah lihat buku ini kan? Masaru Emoto, The True Power of Water. Dia jadi bestseller dan dipublish oleh MK Publishing. Yang intinya adalah tubuh kula panjenengan ini lebih banyak unsurnya adalah air gitu. Oke, jadi Masaru Emoto, tubuh kula jenengan ini air gitu. Air itu ketika diberikan treatment kata, dia memberikan respon berupa bentuk kristal air. Dia sudah meneliti banyak air. Dan air terbaik di dunia itu hanya ada satu. Air Zam-Zam, kesimpulannya beliau. Karena tidak pernah terputus air Zam-Zam dari doa mereka yang tawaf, energi kita, sholat, dan lain sebagainya. Contoh ini ada beberapa gambar yang difoto oleh beliau, fotonya menggunakan mikroskop yang elektron yang resolusinya sangat bisa membaca kristal air ini. Ketika mendengar kata I kill you, rusak kristal airnya. Hate, benci, rusak. Polluted water, air yang terkena polusi, bentuknya juga rusak. Diputarkan heavy metal music, hancur. Kemudian diucapkan kata thank you, makasih. Dia terbentuk kristal yang sangat indah. Kemudian diucapkan kata cinta, kemudian nggak hanya kata, tapi cinta yang dialiri rasa, dia bentuk kristal yang bagus. Kemudian setelah didoakan, dia akan membentuk kristal yang bagus. Makanya jenengan nggak usah kaget. Ketika jenengan konseling, Bapak dan Ibu, kemudian jenengan benar-benar nothing tulus, niat ikhlas membantu mendampingi orang tua, mendengarkan apa yang beliau rasakan, one day, one moment, jenengan akan merasa kalau lagi plong banget, atau jenengan juga merasakan tiba-tiba ada nyesek di dada. Kalau nyesek di dada berarti yang bersangkutan, klien tersebut sedang membayangkan satu masalah yang dihadapi. Mbak Dwi pernah nggak ngalamin itu ketika konseling, jenengan ngerasa rasanya kok nyesek di duduk? Nggih, pernah. Ya? Nah, Pernah Pak Sofi. Ya seperti itu kira-kira. Jadi jenengan menjadi seseorang yang memantulkan rasa yang ada di klien itu terpantulkan ke jenengan. Caranya bagaimana agar rilis? Ya sudah jalani dan
ngapunten, something behind. Yang jarang saya sampaikan ke jenengan adalah ketika konseling Bapak dan Ibu, isinya di hati ini doa gitu loh. Ya Allah, karuniakan kesehatan. Ya Allah, jadikan anak ini jadi anak yang soleh. Ya Allah, sehatkan keluarga dan seterusnya. Jadi di dalam ini circle-nya adalah circle doa, putaran doa untuk orang di depan. Nanti yang jenengan ucapkan adalah sesuatu yang terbimbing, sesuatu yang memang benar-benar harus didengarkan oleh orang tua. Itu yang bikin kulon jenengan bisa ngobrol berlama-lama dengan klien, dengan orang tua. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Dan hindari blank spot. Paham ya? Blank spot itu apa? Kira-kira jenengan naik berkendara, ada wilayah yang harus jenengan hindari. Kalau ada truk tronton besar, blank spot itu adalah daerah yang tidak bisa dilihat oleh supir. Ini kalau dalam konteks komunikasi, ini juga membahayakan. Ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kuadran saya tahu, orang lain tahu. Itu daerah terbuka. Kita bisa ngobrol di situ. Tiba Jakarta kok ono Monas. Kemudian kliennya ngomong, iya bener ada Monas. Nah itu kuadran 1. Daerah terbuka. Saya tahu, klien tahu. Kemudian kuadran kedua. Klien tahu, saya enggak tahu. Itu daerah buta, blank spot. Hati-hati di sini, Bapak. Jangan berbicara yang bukan sesuatu yang jenengan kuasai. Dan tidak semua kita bisa menjawab. Kalaupun pangapunten ketika berhadapan dengan klien yang jenengan tidak bisa menjawab. Satu yang jenengan sampaikan, jelas minta maaf. Kemudian yang kedua, mohon waktu untuk belajar itu. Dan jenengan bisa komunikasi, konsultasi dengan kami. Sama juga, kalau saya tidak paham, saya pasti akan memilih untuk menahan diri. Agar tidak, nek Jawa ini mboten aclak, kira-kira seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, jenengan bisa melihat slide ini, Bapak Ibu? Bisa, ya? Kemudian kuadran 3. Kuadran saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Ini daerah tersembunyi. Artinya apa? Peran konsultan kalau ada di sini adalah kita mengedukasi klien untuk memahami hal-hal itu. Contoh, jenengan kan sampun belajar tentang keilmuan seorang konsultan, keilmuan analisa sidik jari. Ini kan sesuatu yang jenengan ketahui, tapi orang tua tidak tahu. Maka jenengan menyampaikan itu kepada orang tua. Endingnya apa? Seperti yang awal saya sampaikan tadi, bahwa terbangunnya sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana menjadi orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Oke. Kuadran keempat, tidak boleh main-main di sini. Kuadran saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Itu daerah gelap. Mending jenengan tidak ada di wilayah itu. Kalaupun harus nanti membahas wilayah itu, jelas jenengan harus mengupgrade diri lagi, berkomunikasi lagi, mencari sumber belajar lagi untuk memahami. Jadi kalau kita ngomong waktu yang digunakan untuk komunikasi, ini saya mengutip risetnya Rankin tahun 1928, meskipun ini risetnya lama, tapi masih bisa digunakan. Riset terbaru belum saya baca lagi, Bapak dan Ibu. Intinya adalah ketika berkomunikasi, bisa terbesar adalah mendengarkan. Mendengarkan ini sama seperti ketika panjenengan melihat dokter yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, mendiagnosa sesuatu sebelum memberikan resep. Pisahnya agak besar tuh. Ada yang di risetnya Rankin yang 1928,
dia 45%. Kemudian yang Barker 80, dia 53%. Kemudian berbicara itu ada di persentase keduanya. Sementara hari ini lebih banyak orang ketika berbicara, ketika berkomunikasi lebih banyak menggunakan pendekatan berbicara. Oke, jadi ini komponen empathic listening itu ada kata-kata, ada 3 hal yang harus jenengan segera kenali. Ada kata-kata, ada bahasa tubuh, ada makna, ada rasa, dan ada logika. Kemudian 3 hal yang harus dikenali itu harus didengar. Mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata, mendengar dengan hati, mendengar dengan logika. Kemudian ada 4 yang harus jenengan tadi itu yang harus dapatkan: informasi, kenali, kemudian ekspresi tubuh, perasaan, jawaban kemudian. Contoh, pangapunten contoh, saya stop share dulu. Bapak dan Ibu, kalau saya pegang ini buku saya gini kan, saya kutek-kutek, kulik-kulik buku. Kira-kira apa yang jenengan tangkap? Saya lagi apa? Saya lagi gini-gini. Tiba-tiba klien gini. Cemas. Oke, cemas. Cemas. Dan puncak kecemasan itu adalah ketika ada klien gigit kukunya gini. Seperti itu. Kemudian klien tiba-tiba senden ke kursi. Kira-kira maknanya apa? Coba jenengan sender. Yang ada kursi jenengan sender coba. Wis kesel, udah capek. Ah, right. Bahasanya saya bosan. Kok enggak mari-mari gitu. Kemudian ketika ketuk-ketuk. Gimana? Ketuk-ketuk gitu. Gelisah. Ini ada sesuatu di dalam benaknya si klien, dia mau keluar. Jangan tinggal cungkil aja. Bapak ada yang mau disampaikan gitu, itu keluar sendiri. Antara ketuk-ketuk gini sama kaki jinjit, ngapunten. Kan biasanya kaki jinjit gini ada ya. Kaki jinjit itu artinya ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Kemudian klien tiba-tiba nafas panjang. Yang ditangkap. Enak-enak jadi menjalankan konseling, tiba-tiba kliennya tarik nafas panjang itu. Kira-kira maknanya apa, Bu, Pak? Hati-hati, gitu. Berarti yang jenengan topik yang lagi dibahas saat dia nafas panjang itu topik yang lumayan berat yang membuat dia cukup berpikir keras terkait itu. Misal gini, jenengan tanya, Bu, Pak, gimana? Misalkan yang datang ibunya, jenengan tanya, Bu, gimana kabar Bapak di rumah? Sebelum jawab, beliau, berarti ada masalah tuh. Oke, dan hati-hati ketika masuk di wilayah itu, kalau ngapunten, kabar Bapak gimana, Bu? Ada di kuadran berapa? Jenengan enggak tahu, klien tahu. Jadi kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2. Kalau pertama-tama ketika dapat sesi materi ini, Bapak dan Ibu, lihat lagi, sampai lihat lagi. Ini masih dihafalin. Oh, ini masih kuadran 1. Oh, tapi nanti kalau jenengan sudah sering praktek, yang terjadi adalah jenengan akan, oh, berarti saya harus gini. Ibarat sudah autopilot.
Makanya sekali lagi dalam sampaikan ke panjenengan Bapak dan Ibu, jam terbang, flying watch. Kayak Mbak Dwi nggak praktek, nggak konseling selama 6 bulan gitu aja. Itu pasti turun itu skillnya. Jangankan 6 bulan, 1 bulan aja nggak konseling itu akan jadi turun. Gitu. Iya. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini film yang tadi saya share ke jenengan. Saya share ke jenengan. Sudah ngelihat? Belum bisa. Kalau saya putar gini kedengaran nggak suaranya kira-kira? Terdengar nggak suaranya Pak tadi? Enggak. Bentar. Kayaknya saya harus tata ulang deh sebentar. Saya share, kemudian share sound juga. Oke, wait. Oke, bismillah. Ini หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ terdengar suaranya? Terdengar. Oke, kita lihat dulu video ini. พ่อที่ไม่เป็นใบ้ nggak kasihan tuh sama perutnya. พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ Oke, kayaknya ada ini technical nggak sampai ke putar akhir ya Bapak dan Ibu. Sekilas jenengan ngelihat film tadi itu, apa yang terjadi di film itu? Ada seorang anak memiliki ayah buta. Buta apa bisu? Dan sekolah anak itu dibully oleh teman-temannya karena itu ayah kurang istilahnya. Anak ayahnya menuntut, menuntut
Terus selanjutnya gimana? Endingnya gimana? Tentunya kemudian si anak itu melakukan apa namanya kekerasan terhadap ayahnya ya dia. Oke. Oke, makasih Pak Jalal. Coba yang lain Bapak dan Ibu. Sekilas, nanti jangan lihat filmnya sendiri ya. Di yang sudah saya share itu. Itu saya ngelihat itu langsung kelingan seseorang gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau Mas Mus, Mbak Dwi? Yeah. Itu tadi mengisahkan seorang bapak yang bisu dan tuli. Yang apa nggih? Sebenarnya kalau di situ tuh anak menganggap bahwa bapaknya itu tidak sesuai yang dia inginkan. Pengennya dia ya punya bapak tuh yang bisa mendengarkan dia, yang bisa napa nggih menuruti semua kemauan dia. Tapi ternyata kan bapaknya bisu dan tuli. Padahal sebenarnya bapaknya itu sudah napa nggih meskipun bisu dan tuli sudah sekuat tenaga berusaha untuk menuruti semua yang diinginkan anak, bahkan selalu ada tanpa diminta anak sebenarnya. Ya, jadi kalau yang saya tangkap sebenarnya ini set ending ya, set ending dan miskomunikasi antara anak dan ayah. Akhirnya anaknya paham enggak bahwa orang tuanya itu sayang banget? Iya, akhirnya paham. Akhirnya paham. Hari ini seberapa banyak orang tua yang sayang kepada anaknya, tapi anaknya nggak paham bahwa orang tuanya sayang sama anak tersebut. Banyak. Nah, karena seringkali cara orang tua menyayangi anak itu tidak sama dengan yang diinginkan anak. Gitu. Nah, sebenarnya ternyata yang paling yang sangat mendominasi kesalahpahaman itu komunikasi. Seringkali anaknya pengennya begini, orang tuanya begini. Dan banyak orang tua yang nggak mau belajar cara mengasuh anak, pola asuh anak yang kekinian itu kan nggak kayak orang dulu nggih, yang harus segala sesuatu itu. Kalau orang dulu kan banyak diam. Kalau marah ya pakai kekerasan kan. Sedangkan anak-anak zaman now, zaman sekarang itu memang mintanya itu komunikasi. Kita harus lebih ini. Kita juga harus bisa ngimbangi gaya mereka. Kayak anak saya saja yang pertama udah kelas 5 ini ternyata nggak bisa. Orang tua harus ngikutin anak-anak kelas 5 tuh kesukaannya apa sih sekarang, TikTokan apa. Jadi komunikasi itu ternyata penting sekali gitu. Oke. Jadi terus ASC masuk di mana Mbak Dwi? Nah, di ASC itu kan sebenarnya banyak nggih rambu-rambu atau patokan-patokan yang harus yang bisa kita ambil gitu untuk pola asuh anak kita. Ya kita bisa terapkan sebenarnya, langsung bisa kita terapkan, hanya saja caranya itu kita bisa mengimbangi anak kita. Kalau misalkan anak kita yang limbik gitu ya, kan kita biasa emak-emak itu dikit-dikit langsung marah, apalagi anaknya nggak sesuai dengan kemauan kita, suruh deres marah terus. Ya komunikasi kita bikin komitmen aja, karena memang ASD ini sebenarnya bukan hal yang susah kok diterapkan, enak, cuman kita harus pinter-pinter aja masuk ke anak, menerapkannya. Oke, makasih Mbak Dwi. Nanti dilihat, ya boleh tepuk tangan ya, luar biasa. Panjenengan nanti ngelihat videonya lebih detail, kalau satu kali putaran belum paham, diulangi lagi dan seterusnya. Misalnya ada pesan kuat banget, dan mungkin ada satu video lagu terbaru ini yang dinyanyikan Virgon ya. Saat engkau mengerti kalau nggak salah, saya kirim di grup. Itu jenengan putar yang sudah, dan mungkin masing-masing orang harus mereview lagu itu. Kira-kira insight apa yang didapat dari lagu itu. Dan lagu itu adalah nantinya akan jadi lagu wajib juga untuk sesi konseling
pelatihan untuk konsultan. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, komunikasi interpersonal itu porsi besarnya ada di bahasa tubuh. Artinya apa? Awal tadi kita latihan senyum selama 30 detik. Ketika panjenengan sedang di hadapan orang tua, bahasa tubuh ini pengaruh kuat. Kemudian, ini saya skip. Oke. Lanjut kita ngobrol tentang karakter dan komunikasi. Jadi, konsultan adalah seseorang yang selesai dengan dirinya sendiri. Itu kata kuncinya tadi. Dan you say what you cook. Jenengan mengatakan apa yang jenengan masak. Powernya akan sangat kuat di situ. Mengatakan apa yang sudah panjenengan lakukan. Kalaupun ada di satu fase jenengan menyampaikan sesuatu yang ideal, tapi jenengan belum melakukan, ya niatkan itu menjadi nasihat yang jenengan sampaikan untuk orang lain dan juga untuk panjenengan sendiri. Mendengar empatik itu adalah bagaimana jenengan masuk ke dalam kerangka acuan orang lain yang panjenengan dengarkan. Jenengan mengerti bagaimana harapan dan perasaan mereka. Setiap kulon jenengan ini punya masalah, dan masalah adalah bagian dari kehidupan. Fokus satu saja masalah yang panjenengan rasakan dan yang paling membebani pikiran jenengan saat ini untuk diselesaikan. Kalau kita ngomong tentang klien, berarti kita memilih untuk mencari masalah yang intinya masalah terbesar yang dihadapi oleh klien. Kemudian kita membantu menyelesaikan masalah itu. Dengan tentunya bukan membantu secara langsung fisikal, kita memberikan advice, nasihat, kemudian masukan untuk menjadi referensi bagi orang tua. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sebetulnya kalau sesi langsung itu ada prakteknya. Saya ceritakan aja gambarannya seperti apa. Nanti bisa praktek sendiri dengan istri, dengan suami, dengan teman kerja, nanti Mas Mus dengan istrinya, misalnya Mbak Dwi dengan Mas Fahim, dan lain sebagainya. Jadi latihan untuk menceritakan masalah dan berlatihlah, misalkan jenengan jadi B yang mendengarkan, ketika ada orang lain berbicara, memang ini berat Bapak dan Ibu, butuh praktek, saya juga masih butuh praktek untuk ini. Memilihlah untuk mendengarkan tanpa memberikan respon. Kemudian tawarkan solusi, memahami bahasa tubuh dan memahami perasaan. Ini total materi yang sudah saya sampaikan ke panjenengan, dan insya Allah habis ini akan saya kirimkan versi filenya di grup. Untuk sesi ini ada tugas nanti mereview satu lagu, baik yang ikut di room ini maupun tidak, semuanya wajib dengar lagu itu dan memberikan review. Open question, silakan. Mas Jalal tadi sudah terstruktur materinya, pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan Mas. Enggak Bu Dwi, tanya. Mas Jalal yang udah nyusun dari tadi. Apa ya? Monggo. Monggo Mas Mus. Mas Mus dulu. Mas Mus disilakan. Nggak usah berebut ya. Oke, kalau sudah berarti cukup. Tinggal. Oke, silakan Pak Jalal. Pak Jalal ini kalau film Para Pencari Tuhan, orang paling kaya, sedekahnya paling banyak, dan dijamin masuk surga. Amin.
Silakan Pak Jalal. Aduh, ya. Astagfirullah. Baik, izin bertanya. Sebenarnya ini juga bercerita. Yang pertama adalah saya pernah menghadapi, sebenarnya itu belum mulai karena ini masih pra, jadi kita masih proses pengenalan ASJ. Nah, kemudian ada salah satu wali santri yang menolak. Nah, setelah ada penolakan, kemudian saya bertanya, ketika belum ada persetujuan, ini tidak ada pemaksaan. Nah, tapi di sini kalau nyuwun kan tidak ikut ASJ. Nah, karena ini adalah bagian dari program wajib di lembaga. Wali santri itu tidak memberikan keterangan. Yang jelas saya kayaknya enggak anu aja kalau dengan kayak gitu-gituan saya enggak itu. Nanti tapi ketika saya paham, ketika beliau itu menyampaikan masalah, nanti kalau masalah bayar ya kapan-kapan lah nanti saya usahakan saya ikut bayar. Artinya dengan bahasa yang kemudian memberi keterangan saya apakah keberatan masalah biaya ataupun karena memahami arah daripada ASJ sendiri. Nah, gitu. Sehingga suatu hari saya diskusi dengan putranya karena saya tidak punya alasan, beliau menyatakan saya tidak punya alasan, yang jelas saya tidak sepakat. Akhirnya saya dekati orangnya, saya ngobrol, karena program wajib, saya mohon penjelasannya. Harus ada penjelasan supaya tidak, artinya kita bisa berbenah. Kalau ingin itu transparan, memang kalau dengan kurang kurang yakin dengan ASJ, ya bukan apa-apa. Tapi saya mohon untuk mendengarkan penjelasan saya itu karena saya tahu dengan itu beberapa kali pas penyuluhan ASJ hadir. Baru setelah itu, ini kok saya bingung pertanyaannya nih. Nah, sehingga pas ketik saya lebih dekat karena orang tua tersebut memiliki anak yang di sekolah itu tantrum luar biasa dan dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari itu, sehingga memang anaknya itu butuh penanganan khusus karena dampaknya itu akan memakan beban baik atau lain, sehingga memberikan solusi. Salah satunya adalah memberikan pelayanan ASJ supaya kita lebih mudah untuk menangani. Nah, tetapi dengan lantang wali santri benar-benar menolak gitu, menolak. Dan wali santri itu secara latar belakang keilmuan, istilahnya orang utun gitu, orang utun. Terus kemudian ya mohon maaf akhlaknya juga kurang gitu, sehingga kalau nggak setuju itu nyerangnya luar biasa gitu. Nyerangnya luar biasa, seringkali terjadi di sekolahan, bahkan ini menjadi PR kami di sekolahan itu, beliau seringkali di sekolahan itu disaksikan oleh anak-anak gitu, sehingga bahkan beberapa kali ada wali santri juga yang mendengar, sehingga jadi suatu hal yang kurang baik lah. Nah itu. Nah setelah kami dekati, beliau itu ya menyatakan malah justru curhat gitu. Sebenarnya saya, nah di situ terbuka Pak. Jadi beliau itu dulu pas kecil itu gini. Oh ternyata memang masih seolah keinginan, dan keinginan itu dipercayakan kepada kami, tetapi beliau itu masih kayak trauma dengan masa lalu, sehingga kayak membatasi apa yang kita lakukan gitu, dan masih mudah terpancing emosi gitu. Jadi kan memahami betul apa yang saya sampaikan. Insya Allah paham. Gitu. Kemudian dari situ alhamdulillah saya dapat tuh akhirnya himpun kita saya kirim memahami ASJ. Setelah itu akhirnya mau Pak, tapi justru kemudian saya ini
yang balik ke saya ini saya muncul pertanyaan, iya ya, kalau ASJ ini karena ini adalah keawaman saya, ya, karena jam terbangnya masih kurang, itu kemudian saya justru kemudian memiliki tanda tanya terhadap ASJ sendiri. Gitu. Iya ya, kalau masih dengan frame saya, gitu, ASJ ini kayaknya masih menekan, gitu. Maksudnya menekan itu memiliki banyak peraturan terhadap pola asuh, gitu. Sementara pola asuh itu saya sendiri penerapan itu memiliki seni yang berbeda-beda setiap orang, gitu, sesuai dengan karakter, nggih. Kalau di ASJ itu kan bebas, ada neo, limbik, itu kan memiliki seni masing-masing. Sementara ketika kita penyampaian secara umum itu banyak hal-hal yang kayak misalnya kita berbicara yang positif, gitu, energi positif. Itu ada beberapa yang justru tidak mengena, gitu, tidak mengena. Justru kayak bahasa itu tuh di telinga saya itu kurang, mungkin basi satu. Kemudian ada lagi yang tipikal yang tidak sesuai dengan bahasa itu. Itu kemudian saya ada ya juga ya, kalau ajar saja nanti ini mungkin ada duanya yang kemudian berdasar. Kok terlalu membatasi ketika pola asuh itu. Sementara pola asuh itu kalau kita dekatkan dengan ilmu Jawa, kemudian ilmu itu kan lebih kayak misalnya ya wes, misalkan kalau di pondok pesantren itu mayoritas gus-gus itu tidak taat aturan, misalkan. Tetapi faktanya ada di balik itu ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Padahal kalau misalnya kita sejajarkan dengan ASJ rumus itu sama sekali tidak masuk, gitu. Mulai dari saya meneliti kayak misalkan ada yang mulai dari pendidikan secara language-nya itu sudah, kalau secara nggak masuk, gitu. Secara istilahnya negatif-negatif, tapi faktanya itu bagus, gitu. Saya juga pernah melihat di suatu keluarga itu, mohon maaf kalau omongan itu kasar-kasar, gitu. Tapi justru itu sebuah keakraban yang sangat positif, gitu. Dan saya ada menemukan orang yang keluarga yang di situ bahasanya sangat tertib, tapi di situ mengandung unsur kayak keangkuhan, kemudian menjadi yang artinya menjadi benteng keterbukaan terhadap jalinan sesama, gitu. Sebenarnya kemudian saya bingung sendiri nih. Oh iya juga ya, ini kok ilmu saya semakin kelihatan pendek banget nih. Oke, siap. Motivasi yang lebih menguatkan, gitu. Oke, makasih Mas Jalal, insyaallah. Alhamdulillah. Jenengan, saya syukur jenengan sudah sampai situ. Enggak semuanya teman sampai situ. Artinya gini, ini yang saya alami saat ini, Mas Jalal. Saya merasa sangat tidak bisa apa-apa. Saya merasa sangat tidak bisa apa-apa, dan saya merasa sangat bodoh ketika saya makin ke sini, gitu. Di depan itu bauannya keilmuan yang saja kok aku suwidik banget nek Jawa nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fase di dalam perjalanan memahami sebuah metodologi. Itu fase kita meragukan apa yang kita sedang jalani. Saya cerita kemarin upgrade kapasitas saya pribadi. Saya masuk di kelas namanya Design Sprint. Itu 4 hari, Mas. 4 hari yang di bypass dari 2. Ada 4 step yang harus saya lakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dan di 4 step itu, step pertama, saya ragu, apakah ini menyelesaikan masalah? Kata coach-nya, kata trainernya, fasilitatornya, udah Mas ikuti aja. Kemudian fase step kedua, saya masih ragu.
Iki nyelesaikan masalah apa ora? Fase ketiga, saya juga masih ragu. Ini enggak menyelesaikan masalah ini. Tapi kata fasilitatornya, kata trenernya, udah ikuti aja. Dan ternyata step keempat, saya kebuka. Oh, iki toh. Dan ternyata 4 step itu satu persatu saling menguatkan, dan di step keempat itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, untuk case-case yang jenengan alami tadi, nikmati saja prosesnya. Dan saran saya adalah konsultan itu ketika sudah memilih untuk menjadikan dirinya menjadi seorang yang selesai dengan dirinya, artinya tidak berhenti belajar, semua di-upgrade, tapi tetap dalam bingkai pemahaman, analis, deteksi bakat, analisa sidik jari. Mungkin jenengan juga butuh belajar buku tentang personality plus, butuh membaca buku berpikir dan berjiwa besar, butuh membaca buku 5 bahasa komunikasi, cinta, dan lain sebagainya. Nanti buku-buku yang kami rekomendasikan untuk dibaca di grup, kita sudah bismillah sudah mulai memilih untuk memainten semuanya. Itu jangan lahap semuanya buku-buku itu, dan nanti akan ada pertumbuhan secara personal yang kuat di dalam diri panjenengan. Nah, selanjutnya yang ketiga terkait dengan case ada ghost yang diberikan treatment tidak seperti kaidah yang ada di ASC, itu bisa terjadi, iya. Cuman dalam sebuah kajian keilmuan itu pasti ada kajian kontranya, dan pasti dalam keilmuan itu ada beyond-nya, ada exception-nya, ada pengecualiannya, dan pengecualian itu mensyaratkan syarat dan ketentuan tertentu. S dan K-nya berlaku. Dan kajian ASC ini adalah kajian keilmuan dalam konteks syariat sebagai sebuah keilmuan. Meskipun ketika kita menggali ke dalam, kita akan menemukan banyak nilai-nilai spiritual yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri. Berikan treatment. Kemudian treatment itu kata-katanya positif, kata-katanya negatif, tapi kok dadine apik. Itu kan teorinya seperti itu. Ada satu keluarga, kosakata komunikasinya itu negatif, tapi itu bahasa keakraban dan jadinya bagus. Oke, kalau kita pahami itu sebagai sebuah kaidah teori, ada juga teori yang bisa disampaikan kan. Bagaimana jika kata-katanya positif ketika interaksi dan yang jadi bahasa keakraban itu adalah kata-kata positif? Kira-kira hasilnya seperti apa? Jangan-jangan kalau yang pertama tadi itu hasilnya 5 dan 5 itu sudah dianggap bagus, itu bisa jadi hasilnya 9, 10 yang lebih bagus dari kondisi hari ini. Jadi untuk case-case tertentu, nanti ada satu fase, Ibu dan Bapak semuanya, kita belajar untuk membredeli ini lebih dalam dari sekedar memahami sebuah keilmuan ASC, memahami beyond, lebih dari yang kita pelajari di kelas hipnoterapi, bahwa ngapunten ada satu kaidah misalkan, the map is not the territory, bahwa peta itu bukanlah sebuah gambaran dari kondisi sesungguhnya. Apa yang ada di pikiran saya ini bisa jadi tidak sesuai dengan yang ada di pikiran panjenengan. Tapi ada garis konsensus bersama, ada kesepakatan jumhur, nilai-nilai universal yang kita usung bersama. ASC sebagai sebuah keilmuan tentunya dia bukan kebenaran mutlak. Makanya dalam riset itu kan kita nyebutkan validasi kita itu di angka 87-95% hasil validitasnya. Yang 5%, kalau taruhlah kita ambil yang 95%, terus yang 5% itu apanya Mas Rofi? Ya 5% itu hasil bentukan lingkungan tadi itu. Mas Jalal, prosesnya akan asik nanti ketika jenengan mengikuti fase konseling, menjadi konsultan bagi klien, dan jenengan ikuti perjalanan jenengan ketika memahami patron-patron itu. Nanti jenengan ketemu banyak hal, insya Allah. Saya berdoa teman-teman juga merasakan fase itu, fase pertentangan misalnya. Wah, ini kok gini, ketika dibenturkan dengan keilmuan Jawa. Iki nek netoni ini kok gini, dan lain sebagainya. Asik gitu.
Bahkan dalam psikologi sendiri ya, kalau kula jenengan ini praktisi Bapak dan Ibu. Kita bukan pakar, kita bukan psikolog, tapi praktisi di lapangan yang membantu dengan sebutan konsultan. Bahkan cara memahami endingnya itu gini, masalah dan semuanya, Mbak Dwi, Mas Mus, Mbak Nifah, bahwa kula jenengan merespon sesuai dengan keilmuannya. Dan ketika ada satu kebenaran dalam perspektif lain, maka kita juga berhak menyampaikan kebenaran dalam perspektif ASC. Kalau browsing jenengan masalah, Bapak Ibu semuanya, nanti akan ketemu kok. Ada tulisan dari seorang guru besar Universitas Indonesia yang menentang tentang ASC. Pernah baca betul? Belum. Silakan browsing. Agak men-challenge sedikit enggak apa-apa. Karena ini saya anggap sudah ada di level kedua gitu jenengan, di level advance. Baca aja enggak apa-apa. Nanti ngapunten, saya baca itu kemudian tulisan lawan tulisan. Jadi ketika beliau nulis gitu, saat itu saya kontranya dengan tulisan dan seterusnya. Dan Universitas Indonesia, tangan saya kalau gini kok kayak ada kiteknya gitu ya. Kamu dan ini kayaknya background virtual. Bapak dan Ibu, cara UI memahami konteks tentang keilmuan psikologi itu berbeda dengan UGM. Berbeda dengan UNAIR. Analisa sidik jari masuk Jogja diterima. Universitas Gadjah Mada. Lah, ketika masuk di UI itu berbeda. Cara psikolog, para akademisi psikologi memahami sebuah konsep berbeda. UI itu lulusan dari Eropa, dari Barat, maka semuanya harus eksak. Ketika kita ngomong UGM itu rata-rata belajarnya di Asia. Cara orang Asia mendekati sebuah permasalahan psikologi seseorang itu holistik loh. Belum lagi kita ngomong Jawa nggih. Jawa itu ada meton dan seterusnya. Cuman di Jawa itu kan nggak didokumentasikan menjadi sebuah keilmuan gitu. Coba itu diunggah jadi kajian akademis, itu jadi ilmu loh Mas. Ada bahkan dan pertanyaan nanti biar lebih. Jadi untuk yang saya jelaskan tadi mungkin beberapa banyak yang kurang tepat dari kayak tadi yang mungkin saya sebut dengan keluarga yang kemudian segala sesuatu dikemas dengan baik, akan tapi kok kurang kalau tadi sebut keangkuhan negatif itu saya ralat maksud saya bukan seperti itu tapi lebih ke fanatik. Jadi ada mungkin kita memahami lah enten sebuah kelompok yang kemudian merasa benar sehingga akhirnya kayak terhijab dari sosialisasi. Nah, saya itu jadi niku yang saya klarifikasi biar tidak pemahamannya tidak teman-teman yang lain juga tidak pemahaman Jadi akan semakin kaya nanti Pak Jalal dan teman-teman semuanya ketika kulon jenengan berhadapan dengan permasalahan di lapangan. Dan cara kita memahami sebuah permasalahan, karena hari ini disiplin ilmu kita adalah disiplin ilmu ASC, maka frame ASC itu yang kita gunakan sebagai pendekatan untuk mendekati masalah. Jenengan belajar lagi ilmu yang lain, misal ilmu coaching. Mendekati masalah dengan strategi coaching. Belajar lagi ilmu NLP, mendekati dengan NLP. Belajar lagi ilmu tentang semisal risetnya R. Hawkins tentang rasa, itu juga mendekati dengan ilmu itu. Frame besar kita adalah frame besar ASC. Kemudian kalau ada contoh case nyatanya, saya bisa bantu bedah, bisa jadi Pak Jalal. Coba jenengan ini tulis ya, yang tadi itu, yang jenengan sampaikan tadi, permasalahannya seperti apa, fix-nya, detailnya, jenengan kirim ke saya, coba nanti saya coba bantu bikin kajiannya dari sudut pandang analisis sidik jari. Pada prinsipnya
Anak dengan pola tertentu yang didekati dengan cara tertentu, pola patron metodologi ASC ini kan cara nih. Kalau tadi saya pinjam bahasanya Mbak Dwi, rambu. Rambu ya, rambunya. Rambu nggak ada masalah dengan rambunya. Yang masalah itu tentang isi dari yang disampaikan. Nah, ketika dibaca di situ anak visual yang feeling, yang rasa. Coba didoktrin untuk, nah, kalau ngasih sesuatu ke orang, itu kamu rugi. Kamu nantinya berkurang. Kalau berkurang uangmu, kamu sengsara. Dan seterusnya. Bayangin, nggih, sambil dilihat matanya, diinjekkan itu. Masuk nilai. Jadinya negatif apa positif? Kecenderungannya negatif. Jadi itu Pak Jalal, semoga bisa mengurangi dahaga keingintahuan panjenengan. Dan saya ingin nanti tetap tetap dialog di grup itu, jangan sampai sepi ya. Kalau jenengan kerso sharing dan lain sebagainya itu bisa disampaikan di situ. Dan Mas Mus, hasil analisanya udah selesai yang kemarin dikirim. Segera hari ini Insya Allah kami akan kirim untuk jenengan proses. Dan Mbak Dwi, mohon dipastikan teman-teman siklusnya jalan ya untuk konsultan, untuk yang konsultan baru ini. Jadi bisa segera bertumbuh, tapi untuk pendampingan jenengan longgarkan untuk dampingi. Kalau memang jenengan rasa sudah pas kaidahnya, kayak Mbak Sofi semisal, dia masih belum kuat di intonasi kata, dilatih, latihan verbal, dilatih meyakinkan diri. Tadi sempat ada sesuatu ragu dan lain sebagainya. Udah sampaikan aja. Jadi biar teman-teman bisa terus bertumbuh. Masalah praktek terus, nggih. Mbak Nifa ini masih ada di ruangan apa enggak ini? Oke, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, 2 jam yang Pak, insya Allah. Semoga menjadi wasilah keberkahan kalau panjenengan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sebelum ditutup, silakan open cam. Saya akan screenshot untuk ini dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.